Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga masih semangat ya walaupun sudah agak siang. Tapi biasanya kalau menjelang makan siang lebih ngantuknya sudah hilang ya daripada yang tadi mungkin. Dan kebetulan pembahasan kita hari ini sangat menarik sebetulnya terkait dengan dengan NLP NLP dengan LLM itu sendiri. Nanti kita akan dibahas oleh narasumber kita hari ini. Kebetulan sudah hadir di depan kita. Beliau adalah Dr. Pak Yuyun ya namanya. Pak Yuyun, nanti di nama lengkapnya akan saya sampaikan. Beliau adalah peneliti ahli media dari Pusat Riset Sains Data dan Informasi. Berada di bawah naungan Organisasi Riset Elektronik dan Informatika atau OREI yang berhome base di Bandung ya. Nah ini kebetulan waktu di Bandung beberapa kali pernah bertemu mungkin. Sedikit pendidikan yang telah ditempuh oleh Pak Yuyun. Yang pertama adalah menamatkan S1 di STIMIK di Penegara Indonesia di Makassar ya Pak ya. Kemudian S2-nya di Universitas Hasanuddin. Kemudian menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Kitakyushu, Jepang, begitu kira-kira. Beliau sangat tertarik dengan kajian terkait dengan NLP, begitu ke salah satunya. Kemudian dengan apa lagi ini? Dengan LLM dan sebagainya. NLP ini adalah Natural Languages Processing. Jadi ini adalah kajian yang masih sangat baru ya, di mana kajian ini lebih gabungan antara ilmu linguistik dengan ilmu komputer begitu. Nanti mungkin akan dibahas. Kebetulan Pak Yuyun ini juga sedang berfokus dalam penelitian-penelitian bahasa-bahasa daerah yang bekerjasama dengan Pusat Preservasi Bahasa dan Sastra. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang pengenalan singkat tentang Pak Yuyun ya Pak Yuyun ya. Walaupun namanya Pak Yuyun dan tidak ada kepanjangan dan cenderung feminis ya Pak ya, sama dengan nama saya Winci Firdaus juga. Kami sering dipanggil ibu kadang-kadang, tapi sebetulnya kami lelaki yang sangat normal dua-duanya begitu, hanya nama saja yang agak feminis sedikit mungkin. Tapi biar kita lebih lebih banyak diskusi nanti ke depan. Nanti Pak Yun akan menjelaskan sekitar 30 menit ya Pak ya, mungkin tidak terlalu lama penjelasannya. Kita akan coba perdalam dengan diskusi-diskusi terkait dengan apa yang Pak Yun sudah lakukan terkait dengan pengembangan bahasa-bahasa di daerah begitu kira-kira. Baik, kepada Pak Yuyun kami persilahkan Pak. Mata. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi pada konteks ini kami sharingnya berbagi terkait dengan riset-riset kami dalam bahasa daerah. Izin Bapak Ibu saya mengantarkan presentasi ini dalam bahasa Indonesia. Karena saya lihat meskipun banyak teman-teman dari luar negeri tapi mereka sangat fasih berbahasa Indonesia dengan baik. Ya mungkin ketika saya menjelaskan ini kemudian pronunciation bahasa Indonesia saya kurang jelas atau kurang difahami karena ada intrik lokalnya sehingga Bapak Ibu mohon menyesuaikan. Baik Bapak Ibu ya, terima kasih. Jadi saya sebelum masuk dalam riset pemrosesan bahasa ini ya, saya lebih kegiatan kami itu lebih ke pemrosesan gambar. Jadi kegiatan riset bahasa ini baru berjalan sekitar setahun lebih lah. Mungkin Agustus ini baru 2 tahun gitu. Jadi kami ditantang sama teman-teman bahwa dikirimkan artikel ya, bahwa saat ini kondisi bahasa daerah Indonesia seperti ini loh. Kira-kira kamu bisa apa gitu. Saya lihat, perhatikan baik-baik, wah benar juga ya. Yang tadi yang disampaikan bahwa bahasa-bahasa daerah kita itu pada ancaman menuju kehilangan ya pada saat seperti itu. Sehingga saya bilang, oh kayaknya baik ini, menantang ini. Saya pikir bahwa akan mudah ya, akan mudah diselesaikan. Ya ternyata faktanya tidak seperti apa yang dibayangkan. Karena kita berhadapan dengan sebuah bahasa
yang kita harus melibatkan orang untuk memahaminya. Kami meneliti banyak bahasa, kami fokus di area Sulawesi dan area Maluku Utara ya. Jadi kapan kami mau anotasi data, ya selalu harus ada orang. Kalau kita riset bahasa Indonesia kan kita bisa santai, duduk, bisa memahami sendiri. Tetapi kalau kita riset bahasa daerah, cari siapa yang bisa bahasa daerah ini ya. Ya sebentar, ketika bertemu kita kumpulkan, tidak bisa satu orang Pak, tidak bisa dua orang. Karena mungkin kalau kita dapatkan dua orang, sebentar nanti dia ada kegiatan di daerah atau ada kegiatan lain, pergi ke kebun, turun di laut dan lain sebagainya. Akhirnya harus kita menunggu waktu mereka. Jadi sepanjang kami melakukan riset ini, memang orang-orang yang saat ini masih fasih berbahasa daerah itu adalah mereka-mereka yang aktivitasnya di kebun atau aktivitasnya di laut. Itu. Sehingga kami harus menunggu waktu baik mereka untuk bisa mengumpulkan data itu. Kalau target kita adalah mengumpulkan data secara sukarela, gitu ya. Karena ini jadi hal yang menarik, jadi kami ingin mengeksplorasi tentang pemodelan bahasanya dari sisi teknologinya ya. Jadi kami riset di teknologi, Bapak Ibu mungkin lebih kepada preservasinya, riset bahasa, kalau kami riset dari pemanfaatan teknologinya. Jadi saya akan menyampaikan ada beberapa hal terkait introduction itu, gambaran umum terkait dengan kondisi bahasa saat ini di dunia maupun di Indonesia, kemudian bagaimana dataset kami kumpulkan, kemudian riset-riset apa terkait dengan part of speech, leksikal, mesin terjemahan video subtitle, sama voice transcription. Ini yang menjadi hal penting bahwa ternyata yang kami lihat ya, saya mohon maaf Bapak Ibu karena Bapak Ibu risetnya lebih dalam tentang kebahasaan, saya hanya domain teknologinya, sehingga kami itu hanya melihat teks, kemudian melihat audio, jadi bagaimana teksnya diproses, suaranya diproses menjadi teks, teksnya menjadi suara, kemudian teksnya menjadi informasi, itu adalah domain yang akan kami coba eksplorasi dalam riset kami. Jadi ya ini kita lihat ya, hanya saya kasih mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat melihat memang keadaan dunia saat ini seperti ini ya, bahwa memang bahasa itu sudah menjadi ya terancam ya, meskipun dia stabil ya, tetapi bahasa itu terancam dari sisi datanya. Mungkin speakernya masih ada, tapi data-data yang ada di online saat ini memang sudah sangat terbatas. Jadi kami melihat perkembangan suatu bahasa itu memang harus ditopang oleh datanya yang tersedia juga secara online. Jadi karena mesin-mesin AI sekarang itu akan memproses informasi itu kalau datanya memang tersedia. Datanya tersedia, formatnya bagus, tidak banyak karakteristiknya. Dan hal ini juga ternyata terjadi kalau kita lihat di dunia ya, seperti apa kondisi-kondisi kebahasaan itu. Jadi kalau kita lihat ya, memang di Indonesia itu ya, memang mayoritas ya orang dalam sejak lahirnya memang bahasa nasionalnya sama bahasa daerah itu masih balance ya. Ya meskipun bahasa kedua masih dominan dalam ketika orang mengajarkan bahasa kepada anak-anaknya ketika mereka lahir, tetapi ini juga seiring berjalannya waktu akan bergeser ini, akan bergeser. Ya kalau kita lihat ya beda halnya dengan misalkan di Jepang sama di Korea, memang mereka ketika lahir itu ya mereka sudah diajarkan bahasa pertama sebagai bahasa ibu mereka. Ya hal yang terjadi juga agak berbeda ketika negara-negara di Arab itu ya. Ya mereka lebih aktivitas harian, percakapan hari-hari itu atau bahasa yang digunakan mereka sejak lahir itu adalah memang bahasa kedua, bukan bahasa pertama ya. Ya bahasa pertama itu difungsikan hanya untuk aktivitas dalam kegiatan akademik dan lain sebagainya. Jadi ya hal ini juga akan memicu bagaimana populasi perkembangan bahasa itu akan berkurang ya. Ya. Jadi saya masuk ke ruang lingkup keindonesiaannya, bahwa secara umum ini data yang kami ambil dari etnologi dan pusat bahasa. Memang saat ini kita sudah kehilangan 14 bahasa ya, sama datanya, tetapi dalam pusat bahasa yang saya ambil situsnya itu dari Kemendikbud, mereka mengkategorikan dalam 5 kategori, tapi kalau di etnologi ini mereka mengkategorikan dalam 4
kategori, di mana data-data ini menjadi sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Ini sebenarnya yang menjadi landasan-landasan kami, alasan-alasan kami mengapa perlu kami melakukan riset kebahasaan ini. Jadi kalau kita lihat ya, saya mengambil contoh kasus ya, beberapa kasus bahwa ada beberapa bahasa di Indonesia dari distribusi tadi ya, saya fokus ke stabil sama yang punah itu ya. Memang kita lihat dari misalkan saya mengambil contoh bahasa Moronene dari Sulawesi Tenggara. Ini ya selain berstatus dalam rawan, tetapi dalam bentuk digitalnya juga tidak ada. Ini yang menjadi tanggung jawab pikiran kita bersama. Meskipun contoh ya bahasa Laloda dari Maluku Utara, ini stabil ini di komunitas harian mereka itu masih menggunakan bahasa daerah itu. Tetapi dokumen digitalnya itu tidak ada. Ya kami sampai mengecek lebih dalam. Bahkan Kabupaten Selayar yang notabene kita lihat bahwa kabupaten yang maju ya, ini juga statusnya stabil juga, tapi memang dalam keadaan gawat juga. Mereka hanya punya kamus digital, 1 buku kamus, 2 buku kamus, tidak dilengkapi dengan hal seperti itu. Memang faktor teknologi itu sangat menopang bagaimana perkembangan suatu bahasa itu, salah satu faktor ya, dari sekian banyak faktor untuk menopang sustainability dari bahasa itu sendiri. Yang kita lihat sudah ada beberapa bahasa ya di Maluku Utara, ketika kami cross check lebih dalam ternyata memang secara dokumen data itu sudah tidak ada sama sekali. Sehingga kira-kira apa yang kita harus lakukan untuk meminimalisir hal-hal seperti ini. Jadi kami lihat ya dari distribusi data bahasa di Indonesia itu, kita lihat gapnya itu dari sisi ketersediaan teknologi, ketersediaan dataset dan infrastruktur itu sangat tinggi. Terutama dalam hal perekaman suara, pemrosesan dari suara ke teks, yang hal-hal yang terkait dengan linguistik, dataset itu masih sangat terbatas. Gap kita itu sangat terbatas. Bahasa-bahasa Sunda, bahasa Jawa itu sangat punya gap yang tinggi dengan bahasa-bahasa, anggaplah bahasa-bahasa dari bahasa Cia-Cia, misalkan bahasa Morotai dan lain sebagainya. Ini menjadi sangat penting kita pikirkan bersama. Jadi kami mengumpulkan dataset. Jadi saya akan memaparkan risetnya terkait bahasa Bugis dengan bahasa Sula yang sedang kami eksplorasi sejak setahun terakhir ini. Jadi kami mengumpulkan, bagaimana cara kami mengumpulkan dataset? Pertama, ada proyek Tatoeba, ini dari Helsinki ya, Helsinki University. Mereka itu mengumpulkan dataset bahasa, tapi yang sudah ada yang paralel korpus. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Inggris, Jepang, Cina, Indonesia begitu. Tetapi kami tidak melihat itu ada bahasa daerah. Di situ yang dikerja di situ. Sehingga kami mengumpulkan datanya, dataset dari 2 bahasa dari Tatoeba itu, kemudian kita buatkan terjemahannya. Begini bahasa terjemahannya, bahasa Jawanya atau bahasa Sundanya. Begini bahasa Bugisnya, begini bahasa bahasa lainnya dan lain sebagainya. Jadi dengan cara seperti itu kemudian kita kumpulkan datanya. Kita pakai anotator. Kami melakukan perekaman data kemarin di daerah Nusa Tenggara. Itu ya. Jadi tekniknya kami karena mahasiswa, kami minta tolong sama dosennya, tolong bantu kami anotasi data. Ternyata dosennya dia memberitahu kepada mahasiswanya, tolong kalian kerjakan di sini. Ini data dianotasi. Dibawalah mahasiswa itu ke rumah. Ternyata setelah selesai kurang lebih 15.000 kalimat mereka anotasi. Sampai di rumah kami cekkan di model AI kami bisa cek, oh ini datanya bagus, ini tidak, kami bisa cek ya. Kok kenapa akurasinya rendah? Gitu ya. Ternyata setelah kami cek, ternyata anak-anak itu menganotasi bahasa itu, mereka punya persepsi yang berbeda pada kata-kata tertentu. Sehingga model kami itu melihat, oh banyak yang salah. Model itu melihat, model AI yang kami buat itu tidak memahami secara detail seperti apa struktur kalimat ini. Jadi ini hati-hati juga yang kami temukan di lapangan ya, bahwa menganotasi data. Jadi kami berikan ke mahasiswa yang menganotasi data, ternyata mereka sudah banyak melupakan bahasa-bahasa mereka itu sendiri. Ini menjadi tantangan kita bersama. Jadi kedua, ada majalah yang kami kumpulkan yang ada
dua bahasa, bahasa Indonesia sama bahasa daerahnya, kemudian kami kumpulkan cerita-cerita juga, itu yang kami kumpulkan untuk mengumpulkan dataset itu. Ya karena kami tahu bahwa problem kita saat ini terkait dengan bahasa daerah itu adalah terkait dengan dataset. Ini cara pertama. Jadi cara kedua itu kami menggunakan data sintetis. Ya. Data sintetis itu adalah kami memerintahkan AI untuk membuat data. Tapi AI itu butuh data juga. Data awal, saya kasih contoh yang nomor 1 ya. Jadi saya punya data set custom bahasa Indonesia sama bahasa Makassar. Saya masukkan ke AI ya model-model apa yang saat ini large language model seperti GPT, Gemini, mereka menggunakan ini. Tetapi harus ada data awal yang harus dipancing. Oke, jadi ketika saya masukkan, saya beritahu kepada LLM, saya punya data baru karena LLM itu hanya dilatih oleh bahasa-bahasa nasional. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, Prancis, dan lain sebagainya. Mereka tidak dilatih oleh bahasa-bahasa daerah. Sehingga dataset kami itu, kami masukkan ke mesin AI, kami sampaikan ke mesin AI bahwa ada dataset baru, sekarang namanya bahasa Makassar. Oke. Setelah itu ada datanya, kami buatkan prompt, tolong buatkan saya kalimat sebanyak 100 tentang hotel dan terjemahkan ke dalam bahasa Makassar. Kemudian ya seperti kita lihat GPT dan lain sebagainya, pasti dia akan menggenerate. Oh begini hotel itu, dan sebagainya. Sebanyak 100 kalimat. Tetapi pada faktanya dari 12.000 kalimat yang kami anotasi, generate bahasa Indonesianya bagus, tapi bahasa daerahnya yang kacau. Ya karena persoalan datanya sedikit ya. Jadi terjemahannya misalkan saya kasih contoh ya. Ada promptnya di sini, terjemahkan kalimat berikut dari bahasa Indonesia ke bahasa Makassar. Jadi dataset yang kami latih seperti ini, ya dia terjemahannya false. Sehingga dalam konsep seperti ini kami harus butuh feedback masyarakat. Jadi fungsi feedback ini ketika prompt dari AI, dari mesin-mesin AI itu memberikan jawaban yang salah, maka masyarakat, kami butuh bantuan kepada masyarakat untuk memberikan begini terjemahan benarnya. Jadi setelah kami buatkan terjemahan benarnya, kemudian kami masukkan kembali ke model AI bahwa jawaban yang Anda berikan tadi itu salah, begini dia benarnya. Ya. Dengan demikian, suatu saat nanti kami akan perintahkan ke mesin AI itu akan memberikan jawaban yang benarnya, bukan lagi jawaban yang sebelumnya. Tapi ini kerjaannya itu adalah kita harus mengumpulkan lagi orang, menganotasi lagi, tolong cek ini benar tidak, ini benar tidak, ini benar tidak. Karena saya tidak memahami bahasa daerah itu, sehingga saya harus mencari orang-orang memang yang punya waktu luang, yang punya waktu dalam keadaan tenang ya. Ya karena beberapa kali saya temui anotator, bisa tidak kamu terjemahkan dataset bahasa daerah? Awalnya bilang, oh gampang itu Yun, gampang. Setelah dia lihat, dia perhatikan baik-baik, ketika struktur kalimat itu mulai sulit, dia bilang, wah kayaknya Yun tidak bisa saya dalam keadaan, harus dalam keadaan tenang. Kemudian dia bilang seperti itu. Artinya mereka juga yang punya keahlian dalam melakukan anotasi, mereka juga kesulitan ketika diperhadapkan pada kalimat dengan struktur yang sangat beragam ya dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pekerjaan yang sedang kami kerjakan. Pertama itu kami mencoba melakukan part of speech. Ya. Jadi ada bahasa Sula sama ada bahasa Makassar. Misalkan kami mengidentifikasi bahwa ini kata kerja, ini kata benda, ini kata sifat dan lain sebagainya. Struktur datasetnya seperti begini ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di papan. Kemudian kami setelah itu harapan kami itu bahwa ketika kami mengajarkan kepada AI bahwa begini ciri-cirinya kata kerja, begini ciri-ciri kata sifat, begini kata keterangan dan lain sebagainya. Kemudian ketika saya berikan sebuah kalimat, nanti mesin-mesin itu akan mengenerate atau menganotasi secara otomatis secara mandiri. Sehingga dengan demikian kita tidak untuk mengurangi pembuatan data yang sangat banyak. Karena kami melihat ya, pembuatan data itu sangat mahal sekali. Kami sudah menemukan, ya kita ketemu ternyata kami ketemu sama orang-orang itu awalnya santai, oh ya Pak nanti kami bantu, 1 kali, 2 kali, tetapi berikutnya itu mulai mereka, saya Pak mohon maaf saya ada pekerjaan, saya ada kerjaan begini dan sebagainya. Ini tantangan yang sangat kami temukan di lapangan, sehingga perlu pembiayaan ya untuk membiayai pengumpulan dari data ini. Kemudian jadi harapan kita, kemudian kita melakukan anotasi seperti ini.
Awalnya saya berikan data, bagian nomor 1, saya ajarkan kepada mesin-mesin kami ajarkan bahwa begini ciri-ciri kata benda, begini ciri-ciri kata kerja. Kemudian bagian bawah kedua, saya berikan data yang belum ada anotasinya. Harapan kita model itu akan memprediksi bahwa ini kata kerjanya, ini kata bendanya, dan lain sebagainya. Kami lihat ya, ini riset kami untuk bahasa Sula ya, untuk bahasa Sula, kami berikan sampel kalimat 250. Awalnya kalimat 250, tolong diprediksi apakah ini kata benda atau kata kerja atau kata sifat. Ini dia melakukan prediksi benar sekitar 98%. Sisanya ada sekitar 10, ada 22. Ini ada kesalahan model memprediksi. Tetapi ini kami lihat bahwa cara seperti adalah cara bagaimana memastikan bahwa dataset itu kita bisa mengumpulkan menggunakan mesin. Tetapi tantangannya juga ketika mesin-mesin itu memproduksi part of speech-nya, kemudian model kita harus mencari orang mengecek benar tidak ini kata bendanya, benar tidak kata sifat, karena kita diperhadapkan pada bahasa daerah itu sendiri. Kemudian ini sama juga ya, leksikal itu kita mencoba mengidentifikasi apakah dia sinonim, apakah dia antonim dari kumpulan data itu. Jadi kita ajar dan lain sebagainya. Jadi kita lihat ya, kita bisa memprediksi kira-kira, ini saya belum tahu ini benar atau tidak ya, tapi ini prediksi model bahwa kalau ini prediksinya kata sifatnya, sinonimnya ini, antonimnya ini dengan similaritinya sebanyak sekian persen dan lain sebagainya. Kemudian translation model, saya lanjut, ya video subtitle generator. Ini ada sebuah model juga yang kita bangun, kita ingin orang mengucapkan dalam video, orang mengucapkan bahasa Indonesia, ya harapannya kita ada subtitle bahasa daerahnya. Dan ini kita bangun berhasil ya. Kita bangun berhasil meskipun subtitlenya itu kurang baik, tapi kami melihat karena keterbatasan dataset yang ada. Ya kita lihat, kami mencoba melihat seperti apa dialeknya. Apa yang normal dialek sama yang pakai dialek itu sangat baik mengidentifikasi dari videonya itu, dari menit berapa sampai menit berapa mereka ngomong ini, bahasa Inggrisnya begini, kemudian kita coba tambahkan dengan bahasa daerah untuk melihatnya. Loh, kenapa bukan orang ngomong bahasa daerah yang diterjemahkan ke dalam, kemudian outputnya adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Karena kita tidak punya data suara. Ini sangat sulit sekali, sehingga tantangan kita agar orang ngomong bahasa daerah keluar outputnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain, harus kita punya data suara. Ini kita cari di Indonesia ini, mungkin hanya kita akan temukan data-data suara bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa-bahasa yang masih dalam keadaan stabil. Jadi kita coba. Ini kami melakukan transkripsi, jadi transkripsi suara. Jadi kami berharap supaya kami tidak mengumpulkan dataset suara, ada model whisper. Model whisper itu mereka sudah melatih dataset suara di seluruh dunia ini kurang lebih 800.000 jam. Tapi khusus bahasa di seluruh dunia ini. Jadi harapan kita ketika saya ngomong pakai bahasa Manado, ya keluar transkripnya itu sama apa yang saya omongkan dengan apa teksnya. Harapannya seperti itu. Ketika saya ngomong pakai bahasa Morotai, apa yang saya omong itu keluar teksnya sama seperti itu. Jadi kita pakai coba model, kita pakai ya. Jadi suara yang kita inputkan kemudian kita masukkan, ternyata hasilnya itu ya tidak seperti yang diharapkan. Ya misalkan kalimat aslinya tega memengki masih kolo sahabat. Ternyata ketika dia jadi teks itu berubah bentuknya itu, struktur kalimat itu. Ya, banyak kasus kita coba. Jadi kemudian saya bilang ke teman, kalau begitu kita harus merekam data. Kalau kondisinya seperti ini, kita harus merekam data. Kebetulan kita berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Morotai. Ya, ada riset kita sama Kabupaten Morotai, kita kolaborasi, kita rekam suara. Kita rekam suara untuk mengajarkan model bahwa begini ciri-ciri suara laki-laki kalau dalam bahasa Sula, gitu ya. Begini ciri-ciri suara perempuan dan begini ciri-ciri suara
orang tua gitu ya. Jadi kami kumpulkan sebanyak 312 suara untuk untuk orang dewasa, perempuan 799 suara, di orang tua sebanyak 996 suara. Ini kalimat ya yang direkam. Kemudian kami menggunakan Google Voice ya. Jadi mesin yang merekam ada kurang lebih 3.688 rekaman. Ini dalam bentuk kalimat dan bunyi ya. Saya coba. Oh tidak. Saya sediakan rekamannya tapi tidak ini ya. Tidak apa-apa. Contoh saya ingin menampilkan rekaman yang kami lakukan. Jadi ada kurang lebih 2.600 kami melakukan rekaman itu. Jadi yang tadinya kami hanya menggunakan whisper di awal, kemudian kami latih kepada model bahwa begini ciri-ciri suara laki-laki, suara perempuan, begini ciri-ciri suara anak-anak dan lain sebagainya. Dan faktanya ketika kami cek, wah ini hasilnya lumayan bagus ya. Ya hasilnya lumayan bagus. Kita lihat untuk suara laki-laki ya hampir semua dikenali dengan baik. Yang agak kacau itu yang dia kurang kenali dengan baik suara perempuan. Jadi ada 3 kategori, suara perempuan, suara laki-laki, dan suara orang dewasa. Jadi saya juga tidak mengerti apa bahasa Indonesianya, tapi kalau dilihat original, misalkan contoh ya, untuk suara transkrip perempuan, saya pindah ke sebelahnya, oke ya. Untuk suara transkrip perempuannya misalkan hanya kesalahan-kesalahan itu terletak pada spasi, bentuk spasinya ya. Ada yang seharusnya spasi, ada yang tidak. Tetapi secara umum ketika kita lakukan perekaman itu, ketika model memprediksi, orang ngomong, model sudah tahu, oh ini teksnya seperti ini teksnya seperti ini dan lain sebagainya. Ya ini kemudian kita gabung semua kalimat, kita lihat memang hasilnya bagus. Memang rekaman itu ketika kita merekam data, ini salah satu solusi juga bagaimana mengajarkan mesin-mesin itu untuk mempertahankan keragaman dari bahasa itu sendiri. Jadi kemudian ya kita coba buat suaranya dan kita lihat ya hampir sebagian besar dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, satu itu mendekati transkrip manusia. Kebenarannya sangat tinggi ya. Dengan demikian kita bisa memastikan, tapi kami belum bisa memastikan berapa dataset yang harus kami kumpulkan, tapi ternyata perekaman suara itu menjadi sangat penting bagaimana menjaga ini sustainability dari bahasa ini sendiri. Jadi kami coba buat sistemnya seperti ini. Kemudian ada ya memang ya saya belum tutup ya, saya akan cerita dikit ya. Saya sekitar 3 bulan 4 bulan yang lalu ya, saya pergi diundang di Singapura ya. Jadi saya mikir terkait dengan kegiatan AI. Saya mikir untuk apa ya sebenarnya. Ya ternyata saya ke sana itu sama teman-teman, kami hanya ingin mengecek apakah mesin-mesin AI mereka itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan culture Indonesia. Kaget juga saya. Kemudian dilihat ini tidak sesuai dengan culture Indonesia. Oh ini tidak hanya sesuai dengan culture Thailand misalkan. Ini sesuai dengan culture Jepang misalkan dan lain sebagainya. Jadi memang saat ini perusahaan-perusahaan IT dunia itu mereka sedang melakukan alignment large language model. Jadi mereka alignment itu adalah proses membimbing model agar model itu menghasilkan informasi yang tidak bias. Oke, anggaplah contoh, mengapa kita lihat GPT itu bagus? Ketika saya menanyakan sesuatu, dia bisa menjawab dengan benar. Ternyata ada proses alignment ini. Jadi model itu dibimbing oleh manusia bahwa ketika saya minta tolong buatkan saya kalimat tentang ini, salah dia membuat kalimat, maka manusia memberitahu begini benarnya. Jadi di dunia ini saat ini perusahaan-perusahaan besar itu sedang melakukan alignment culture. Ya, proses pembenaran dataset mereka sesuai dengan culture di mana AI itu berada. Dan target mereka pertama saat ini adalah Indonesia. Ya. Kedua, LLM. Ya, masalah LLM sekarang itu ya terlepas dari kemampuan dia bisa melakukan
perhitungan secara aritmetika, melakukan generate apa segala macam. Tetapi kalau kita lihat di riset-riset kami, dia ke barat-baratan jawabannya. Ya, kalau konteks lokal, kita tanya dengan konteks lokal, dia akan menjawab rasionalnya. Selalu dia menghindar itu. Ya, misalkan saya tanya, bagaimana pendapat Anda tentang budaya ini di desa ini begitu. Kan dia belum punya pengetahuan tentang desa itu. Maka dia menghindar tetapi memberikan jawaban yang rasional. Gitu. Sehingga data-data itu, sehingga informasi yang keluar dari mesin-mesin AI itu lebih ke Eropa-Eropaan. Ya, problemnya apa? Mesin-mesin AI sekarang itu dia biasnya tinggi terhadap gender. Yang pertama, nasional identitas itu biasnya tinggi juga. Ini kan terkait dengan culture kita ya. Ya sangat rasial. Ada kondisi-kondisi tertentu. Bias juga terhadap agama, sosial, ekonomi, dan geografi. Jadi pada akhirnya proyek-proyek ini saya tidak tahu apakah untuk preservasi ataukah untuk kebutuhan bisnis. Satu hal yang paling menantang, sebenarnya kalau mereka mengumpulkan data itu bagi saya sesuatu hal yang bagus. Tetapi jadi masalah ketika suatu saat saya menggunakan dataset saya itu, saya menggunakan bahasa saya itu, saya harus membayarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yuyun. Sangat menarik Bapak Ibu ya. Ini memang terobosan dari mesin yang penelitian sudah dilakukan oleh Pak Yuyun tadi terkait dengan pengembangan, tapi masih jadi PR yang sangat besar ya Pak untuk datasetnya karena sangat besar sekali, apalagi kalau semua bahasa ya Pak. Padahal baru 2 bahasa Sula dan bahasa Makassar tadi kita sudah dengar sendiri. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan, saya berikan 3 orang di ruangan ini, jika ada tolong acungkan tangan. 1, ada lagi 2, belakang ya, di Zoom 2 orang, atau yang di sini aja dulu ya, di Zoom nanti mohon raise hand 2 orang saja, silakan nanti bicara, tapi sementara saya berikan waktu kepada Ibu yang ini lalu ke Bapak yang di sana ya. Silakan Bu, sebutkan nama dan instansi dulu. Oke, terima kasih pemaparannya Pak Yuyun. Perkenalkan, nama saya Feby dari PT Balai Pustaka. Izin bertanya, kebetulan saya pernah terlibat dalam proyek serupa di sebuah instansi, di sebuah kantor. Nah, yang menurut saya menarik adalah tentang akurasi tadi Pak Yuyun. Mengapa akurasinya bisa rendah segala macam. Nah, untuk data-data bahasa daerah ini, apakah ada semacam annotational agreement untuk menemukan atau menentukan konsensus, misalnya seperti bahasa, misalnya kata ini bagaimana penulisannya, bagaimana pembentukan kalimatnya, seperti apa, agar semuanya seragam sehingga berpengaruh juga terhadap akurasi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Feby. Selanjutnya, mangga yang belakang. Ya, terima kasih Pak Yuyun. Nama saya Fandis dari SIL. Saya mendengar presentasi Bapak dan kemudian ya LLM ini kan lagi trending sekali ya. Dan kebetulan saya sewaktu ada konferensi di tahun 2023 di Masyarakat Linguistik Indonesia di Kendari, itu ada komunitas computational linguistics yang hadir di situ dan kemudian memberikan presentasi. Sehingga dari situ saya join WhatsApp grup mereka dan mendengar bagaimana komunitas itu kemudian membicarakan soal LLM dan bagaimana perkembangan-perkembangan terbaru itu dilakukan. Nah, pertanyaan saya adalah sebagai orang yang berangkat dari dunia linguistik, mungkin Bapak dari aspek teknologinya, seberapa besar sih seorang linguis itu bermain dalam aspek komputasional seperti ini. Dalam arti, contohnya Pak, salah satu buku Large Language Model yang sangat terkenal dibaca itu adalah punyanya Sebastian Raska ya, Large Language Model from Scratch.
Di situ saya baca dari awal misalkan bagaimana salah satu teks itu kata-katanya kemudian dikonversikan ke dalam angka karena komputer hanya bisa membaca angka. Nah itu kan akhirnya saya renungkan, oke, bagaimana seorang linguist bisa berkontribusi dalam dunia computational, karena saya rasanya dalam konteks Indonesia lebih banyak orang computational yang kemudian bisa lebih banyak berbicara dalam ranah ini. Tapi seperti apa misalkan dalam konteks pembangunan model ini seorang linguistik bisa berbicara dalam ekspertis mereka. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haris. Dari Zoom ada nggak? Atau kita bahas dulu aja nanti sambil menunggu ya. Bapak Ibu kita jawab dulu dari Bu Pebi dengan Pak Haris tadi yang bertanya tentang terkait akurasi dari Bapak. Kemudian dari Pak Haris terkait dengan seberapa besar peran linguis untuk kontribusi dalam dunia komputasional. Mangga Pak, silakan. Baik, terima kasih ya. Dari Mbak Febi terkait dengan akurasi rendah atau jadi kami pada saat merancang model itu ya. Jadi model itu sebenarnya yang menjadi penentu seberapa baik nanti hasilnya. Jadi model itu kita bisa melihat seberapa baik kinerjanya ini data. Oke ya. Jadi saat ini ya terkait dengan model itu nanti sekalian saya jawab bersamaan ya sama punya Pak Fadis ya. Secara bersamaan karena Pak Fadis bertanya tentang seberapa besar orang-orang linguistik terlibat di dalam situ. Oke ya. Jadi ada satu pemodelan sekarang itu ya. Sekarang kalau kita belajar matematika, kita belajar dari SD, SMP, SMA, kita akan belajar probabilitas. Jadi probabilitas itu akan menghitung seberapa sering munculnya sebuah data ya. Kalau statistik ya, seberapa sering munculnya sebuah data. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata model ini mengalami perubahan cara melihat data itu. Yang tadi hanya berbasis probabilitas mulai berubah. Ada satu pemodelan yang menjadi dasar dari LLM itu, kan modelnya namanya transformers ya. Ternyata itu adalah perkembangan dari satu algoritma namanya jaringan saraf tiruan. Ya. Jadi jaringan saraf tiruan itu meniru bagaimana caranya manusia bekerja. Jadi otak manusia yang dimatematikkan itu adalah jaringan saraf tiruan. Sehingga ketika kita melihat mesin-mesin AI itu kenapa dia bagus, ya karena memang otaknya manusia yang bekerja di situ. Tidak hanya mengandalkan probabilitas, tetapi dia melihat konteks itu sudah bisa memahami. Saya berikan dia sebuah paragraf, dia menganalisis, melihat, oh ini namanya ini, oh ini hubungannya sama ini, oh ini saling berkorelasi antara ini. Jadi otaknya dari LLM itu adalah otaknya manusia yang matematikkan. Itu sehingga dia sangat bagus. Terkait dengan melihat apakah akurasinya rendah atau tidak, kami bisa ngecek, ngontrol itu datanya, tetapi datanya itu harus bagus. Datanya bagus dan datanya tidak bagus akan ketahuan, oh ini datanya kurang bagus. Karena kita akan selalu lihat dengan seberapa besar akurasinya dari data ini. Jadi karena kami melihat bahwa harus membutuhkan pakar, membutuhkan ahli untuk mengevaluasi model ini, maka kita harus kita berpikir bagaimana caranya pakar mengevaluasi model. Oh pakar ini pertama dia kumpulkan datanya, dia perhatikan baik-baik, kemudian kami buatkan modelnya sama dengan cara berpikirnya pakar itu untuk mengevaluasi datanya. Jadi akan kelihatan, oh ini akurasinya sebanyak segini, datanya ini salah. Oh ini akurasinya tinggi, ini datanya sudah mulai bagus. Jadi kalau kita buat data begini ciri-cirinya. Jadi kalau kita melihat akurasi dari sebuah data, kontrol dengan akurasi, kita bisa tebak seperti apa akurasinya. Jadi terkait dengan LLM Pak Fadis, itu from scratch LLM. Jadi saya belikan data, saat ini Indonesia punya satu namanya Goto ya, ada LLM namanya Goto. Goto itu kerjasamanya antara Tokopedia sama entah ya sama siapa ya. Jadi mereka membuat LLM, model LLM ya, diberi nama Goto. Ada versi, saat ini masih versi pertama.
Tetapi yang menarik di situ, di dataset itu, di modelnya mereka itu, mereka melatih data PDF itu kurang lebih 400 giga. Bayangkan saya punya dokumen PDF 400 giga, itu seberapa besar datanya itu. Jadi ada sebuah algoritma, dia mempelajari dokumen sebanyak 400 giga itu. Pasti di dalam itu ada terkait dengan nama ibu kota, bahasa Inggrisnya ini, bahasa Jepangnya ini, dan lain sebagainya. Dia mempelajari itu, dia pelajari. Jadi ketika model mempelajari itu, kita bisa kontrol. Oh ternyata modelnya sudah tahu, harus berhenti. Oh ternyata modelnya belum tahu, oh ini modelnya belum paham ya. Oh ternyata modelnya mempelajarinya banyak mempelajari data yang salah. Itu kita bisa lihat di pemodelan-pemodelan itu. Sehingga dengan demikian, mengapa ketika kita training dari awal yang Bapak Fadil bilang model Scraf itu, kita berikan model, kamu tolong interpretasi sendiri tentang buku sebanyak 40 giga ini, 400 giga ini. Dia interpretasi, kemudian saya buatkan model, saya tanya, tolong Anda buatkan saya kalimat tentang kemerdekaan Indonesia. Dia bercerita. Ternyata setelah kita lihat, oh ini ada yang benar, ini ada yang salah. Ya istilahnya orang adalah, oh ini AI ini sudah berhalusinasi. Gitu ya. Kita oh banyak halusinasinya ini ya. Kita lihat seperti itu. Tetapi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Prosesnya tidak berhenti. Ada namanya human feedback. Kalau kami di engineering itu menyebutnya human reinforcement learning. Jadi kami membimbing model, tadi yang saya jelaskan tadi pada slide awal-awal, kami membimbing model, ketika model menghasilkan generate data yang kurang bagus, kami sampaikan, ini salah, begini benarnya dia. Gitu. Saya bayangkan, saya lihat datanya Goto itu instruksi bahasa Sunda, sebuah kalimat sama terjemahannya itu sebanyak 300.000. Oh, ini gila ini saya bilang ini. Kalau proyek-proyek thank you ini tidak mungkin ini. Ini harus punya biaya besar ini. Mereka mengumpulkan data sebanyak 200.000 kalimat bahasa Sunda sama bahasa bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu ada yang 400.000 bahkan sampai 500.000 instruksi. Ya tolong diberikan instruksi, tolong buatkan saya puisi. Model membuat puisi, kemudian diberitahu, oh ini salah, begini puisi yang benar. Sebanyak 400.000, 500.000 kalimat. Ini gila ini. Kalau kerjaan hanya sebatas thank you. Ini harus punya proyek-proyek besar yang bisa menyelesaikan ini dengan baik. Itulah alasannya mengapa dia cerdas, karena otaknya itu adalah otaknya manusia. Begitu Pak Fadil. Sekian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Baik, mungkin di ruangan ini masih ada atau ada yang mau bicara lagi? Cukup ya? Kita lihat di Zoom Pak, ada yang sudah raise hand di sini. Ada Pak siapa ini? Tadi Pak Lefran ya, Pak Lefran. Pak Lefran, halo? Apakah sudah terdengar Pak Lefran suara saya? Iya. Ya, Mas Vinci. Enggak keluar ya suaranya ya? Pak Lefran? Mas sudah kedengeran? Halo? Saya dengar. Ya, silakan Pak Lefran disampaikan pertanyaannya. Ya baik, terima kasih Pak Yuyun. Saya tidak berpindah sedikit pun, tidak keluar dari layar Zoom ini. Ini menarik sekali Pak Yuyun, dan kebetulan, mungkin hanya kebetulan tadi Pak Yuyun menyebutkan Manado. Saya dari Manado Pak Yuyun. Saya dari BRIN, peneliti BRIN di Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra. Pak Yuyun, ini saya ingin meminta tanggapan Bapak dari paparan Bapak tentang dataset model yang sedang Bapak bangun ini. Saya punya keyakinan bahwa model ini bisa digunakan untuk merevitalisasi bahasa yang sudah benar-benar terancam punah. Ada satu bahasa di Sulawesi Utara, Pak Yuyun, namanya Ponosakan. Kalau Bapak lihat di etnolog itu, kita tidak menemukan lagi penuturnya di sana. Dan memang penutur bahasa yang masih fasih itu kurang dari 10 orang saja, Pak Yuyun. Ya. Jadi saya dan beberapa teman punya keterbebanan soal ini, karena kita bisa membayangkan mungkin beberapa tahun lagi bahasa ini kalau dibiarkan seperti ini maka pasti akan punah. Walaupun tadi tidak disebutkan bahwa salah satu bahasa ini akan punah. Tetapi di lapangan memang penuturnya kurang dari 10 orang saja. Kami baru mengumpulkan data untuk ekspedisi.
tentang jejak Austronesia di Sulawesi Utara dan kami menemukan penuturnya memang tinggal di bawah 10 orang saja. Saya ingin bertanya, Pak Yuyun, dengan model dataset yang sedang Bapak bangun ini, kira-kira apakah itu bisa digunakan untuk merevitalisasi bahasa ini? Ya. Kalau bisa, bagaimana prosesnya dan bagaimana caranya supaya mungkin bisa bekerja sama untuk stakeholder yang ada dengan pemerintah, dengan komunitas. Saya sudah ke sana dan masyarakatnya masih sangat ingin untuk bahasa ini direvitalisasi. Mereka sudah bekerja sama dengan pemerintah. Nah, berharap nanti mungkin ada masukan dari Pak Yuyun, bagaimana kira-kira dengan model yang sedang Bapak kembangkan ini, apakah ini bisa digunakan untuk merevitalisasi bahasa ini yang penuturnya kurang dari 10 orang. Mungkin ini saja Pak Yuyun, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Referan ya. Mungkin itu Pak pertanyaannya bisa merevitalisasi atau mungkin bisa membangkitkan bahasa yang sudah punah mungkin ya. Arahnya begitu, jadi itu kan dibangkitkan dalam AI. Nah, bahasa juga mungkin seperti itu ke depannya. Baik, mungkin model dulu atau ada satu pertanyaan dari Prof. Antonia. Tadi mungkin kepada Prof. Antonia mungkin kalau berkenan untuk menyampaikan langsung saja. Bentar, ya, terima kasih banyak Pak Yuyun. Saya sangat kagum dengan pekerjaan. Tapi Pak Yuyun coba sebenarnya pertanyaan sama-sama seperti Pak Refran tadi. Kami yang bekerja dengan data-data dari komunitas yang datanya terbatas dan juga tidak mempunyai misalnya level standarisasi karena memang itu bahasa yang selama ini bahasa lisan misalnya. Jadi tidak ada referensi apapun. Kira-kira dataset yang harus dipikirkan dari sudut pandangan kami, jadi kami mencoba melakukan dan mungkin merasa bisa menyumbang sesuatu, kira-kira berapa, dan sudah dipikirkan tidak selama ini Pak Yuyun untuk paling sedikit meminta teman-teman yang di BRIN, pasti ada ratusan ribu dari komunitas bahasa yang lain-lain, berikan ini set yang mungkin bisa direkam masing-masing, orang Bugis, orang Jawa, orang Madura, orang ini. Mungkin itu bisa secara gampang, karena kalau saya turun ke lapangan, pergi ke komunitas Konjo, ambil misalnya data seperti saya lakukan belakangan ini. Terus pada saat saya mencoba transcribe saya sendiri, karena memang saya bukan penutur, selalu sulit. Kalau saya berikan kembali kepada masyarakat, mereka misalnya, dan Bapak sudah tahu, mereka seringkali tidak setuju satu sama lain. Oh ini kata ini harus digabungkan, oh ini harus dipisahkan, nah ini pakai double L, ini tidak pakai double L, dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana bisa kita mengatasi dan apa kontribusi kita sekarang ini? Karena mungkin yakin 10 tahun ke depan dengan teknologi yang mungkin jalan cepat-cepat, mungkin kita sendiri akan sudah tidak berguna juga. Kami sudah tua-tua dan mungkin tidak ada gunanya sama sekali. Ini terlepas dari kolonialisme, postkolonialisme, dokumentasi bahasa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Sudah bertanya. Mungkin di standarnya mungkin ya Pak Yuyun ya. Seperti apa? Silakan Pak Yun untuk menjawab. Baik, kedua. Yang pertama ya, yang dari, maaf tadi saya lupa namanya, yang dari Manado ya. Palepran, Pak. Palepra ya, Palepran. Jadi memang kami itu memodelkan untuk bahasa dengan sumber daya terbatas. Itu memang target kami. Jadi kami selalu berpikir bagaimana dataset saya yang sedikit bisa menghasilkan informasi yang banyak. Itu target kami. Kalau kita lihat Google Translate saat ini ya, itu dia berangkat dengan paralel korpus itu minimal 100.000 sampai 2 juta sampai 2 jutaan kalimat. Itu bayangkan kalau kita mengumpulkan data seperti itu, kira-kira berapa lama, berapa biaya yang kita harus butuhkan ya. Kalau awal-awalnya itu. Tetapi semenjak adanya model yang saya sampaikan, jaringan saraf tiruan itu persepsi melihat data mulai berubah. Gitu ya. Cara melihat data itu sudah mulai berubah. Mengapa bisa berubah? Karena pertama dulu karena kalau berbasis probabilitas pasti dia akan melihat yang mana kata yang paling banyak muncul, ini kemudian terjemahannya. Sebuah kalimat misalkan ketika ada terjemahan tetapi di dalam kalimat itu hanya ada satu, dia akan sulit mencari satu itu karena memang dia probabilitasnya kecil. Terlepas dari itu, pertama terkait dengan modelnya Pak Lefran boleh Pak. Kami sekarang masih dalam modelkan, masih dalam pemodelan. Nanti kalau
kami anggap ini sudah klop, sudah bagus, nanti kami buatkan sistemnya, Bapak boleh pakai, kami akan buatkan secara online dengan gratis. Itu Pak. Tapi kami masih modelkan itu ya, karena memang harapan kita bagaimana menjaga sustainability dari bahasa-bahasa daerah yang mau punah ini. Harapan kita begitu. Ini terlepas dari apa pembiayaan pemerintah, misalkan insya Allah mau dukung, karena biaya servernya apa segala macam itu perlu disediakan komputasi dan lain sebagainya. Tapi secara sistem kami memang bekerja untuk menjalankan misi itu ya, Pak Lefran. Jadi kalau saya kasihkan codingannya, boleh Bapak ngambil kalau bisa memahami codingannya, tapi mungkin yang baiknya kalau sudah jadi dalam bentuk sistem. Ini kita simulasi bahasa Sula tadi, kita yang utama itu yang sulit itu kan kami anggap adalah pemrosesan dari suara menjadi teks, dan dari teks menjadi suara. Itu pekerjaan yang sulit. Mungkin biar ahli-ahli AI dunia juga akan mengalami hal yang sama. Kedua, dari Prof. Antonia sama Pak Lefran juga ya. Bagaimana dataset yang ideal itu, seperti apa dataset yang ideal itu ya. Jadi saya tidak bisa memastikan ya. Karena kita, kalau saya membaca artikel-artikel, publikasi-publikasi itu, mereka masih dalam tataran simulasi. Tetapi yang bikin menyenangkan itu bahwa saya tidak perlu lagi mengumpulkan data berjuta-juta kalimat, tidak perlu lagi itu ya. Ya mungkin pertama-tama itu adalah apa ya? Pertama dataset yang saya kumpulkan itu pertama harus mempunyai apa perwakilan katanya dalam kalimat itu ada semua. Misalkan bahasa Indonesia itu kurang lebih 100.000 kata ya. 100.000 token, maaf ya kalau saya keliru. Kurang lebih 100.000 itu. Jadi kalau saya membuat kalimat agar kalimat saya bisa mengcover semuanya, di dalam dataset itu harus mengcover semua kata itu. Oke ya, jadi ya sekarang kan kita harus kerjaan juga mengecek sudah berapa ya kata saya di sini, sudah berapa kata mereka, sudah berapa kata dan lain sebagainya. Ini tergantung dari dataset itu. Sehingga kami merasakan membuat data itu sangat sulit, sehingga kami mengambil data set yang sudah jadi, itu yang tadi yang sudah sampaikan Prof di slide awal di Tatoeba itu. Di situ mereka mengumpulkan dataset yang sangat banyak. Ya kalau saya suruh buat dataset mungkin 10 atau 20 atau 100 barangkali maksimal. Tapi kalau sudah beribu-ribu itu sangat sulit. Berarti dataset dengan high quality itu pertama semua katanya terwakilkan. Ya kira-kira kalau katanya terwakilkan itu kira-kira ada berapa kalimat ya? Ya itu sehingga penyusunan kalimatnya itu kalau dia sudah terwakilkan, saya sangat yakin itu datasetnya itu akan bagus. Tapi saya jangan ditanya berapa kira-kira kalimat yang idealnya. Saya tidak bisa jawab itu Prof ya. Tapi kalau ditanya seberapa apa kualitas data itu, kalau kata-kata dalam kalimat itu terwakilkan. Kedua, kata-kata yang orang jarang sebutkan atau jarang itu ditambah jumlahnya. Misalkan saya menulis sebuah kalimat, oh di dalam kalimat ini saya menemukan hanya ada satu. Oh kata ini mungkin bisa ditambah jadi 2 atau jadi 3 kata itu. Dibuatkan kalimat yang lain yang di dalamnya include data yang seperti itu. Ini yang menjadi sangat penting. Kemudian ini fakta yang kami temukan juga ya. Ketika kami mengumpulkan data, kami berikan kepada anotator, ya kamu tolong kumpulkan data, bantu kami kumpulkan data. Dia tanya gimana cara kumpulkan? Ini mic, ini rekam, ya kamu ngomong saja gitu. Ya ketika dia ngomong itu, ya awal-awalnya bagus. Tetapi ya sekitar 20 menit, 30 menit, itu dia mengulang-ulang kalimat itu. Jadi kalau kita hanya memberikan sebuah data, suruh dia bercerita terserah, dia akan ada kalimat-kalimat tertentu yang dia mengulang-ulangi. Ini adalah sebuah pemrosesan ya. Jadi mungkin yang agak baik saat ini ya, kalau kami gunakan, kami berikan dia teks, kemudian mereka membaca teks itu. Tapi tantangannya juga adalah ya memang harus sudah ada teks bahasa daerah itu. Harus sudah ada. Kalau dataset bahasa daerah tidak ada, ya kita suruh mereka membaca apa gitu. Itu tantangan, problemnya juga di situ. Sehingga ini adalah pengumpulan data. Itulah sehingga kami memulai dengan mencari dataset bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, kemudian kami terjemahkan ke dalam bahasa daerah. Ini sehingga memungkinkan kepada anotator-anotator kami melakukan perekaman data dengan
baik dan terstruktur karena mereka membaca teks yang kami sudah berikan. Begitupun juga dengan dialek. Jadi kami saat ini sedang mengeksplorasi dialek ya. Bagaimana caranya bisa diidentifikasi ini adalah dialek A, untuk bahasa A, dialek A1, dialek A2, dialek A3, dan lain sebagainya. Kita sedang mudah-mudahan ini RIM-nya lolos itu. Jadi kami mengeksplorasi pengumpulan data dengan multi dialek untuk satu bahasa tertentu. Kalau itu berhasil, berarti akan berlaku aman juga untuk bahasa-bahasa lain. Baik, begitu. Mohon maaf kalau kurang baik penjelasannya. Terima kasih. Baik, Pak Yuyun, mungkin itu ya Pak Lepran dan Prof. Ya, terima Tadi kasih. sudah jelaskan. Mungkin Terima Pak kasih. Lepran dan beberapa kawan di BIN sudah sangat siap. Mungkin Pak Yuyun untuk membantu supaya menyerahkan data kalau diminta begitu nanti biar kolaborasinya lebih bagus hasilnya ke depannya mungkin seperti itu. Baik, silakan. Jadi tadi ada pertanyaan yang saya lewatkan ya Prof. Jadi kan teman-teman preservasi bahasa ini sering berkunjung ke daerah ya, sehingga kan mereka bisa saja dalam diskusinya, dalam cerita dengan masyarakat itu langsung tolong kumpulkan data. Baiknya ya kalau berkunjung ke suatu daerah kita sudah punya semacam skrip yang ketika kita bertemu kepada mereka, tolong dong ucapkan ini dengan dialekmu, begitu. Karena kapan kita suruh mereka mereka akan kesulitan itu. Kira-kira saya ngomong apa ya? Oh, ngomong tentang saya memarahi anak. Ya, kira-kira berapa kalimat yang akan terbentuk. Tapi kalau kita sudah punya struktur atau data yang sudah ada, tinggal baca saja ya. Tolong kamu baca sejam aja lah. Ini lama kalau sejam. Ya 30 menit lah. Kita minimal menemukan 30 menit. Tapi kami melihat yang bagus itu kalau bisa kita kumpulkan data suara sebanyak 1000, itu lumayan untuk dataset dengan sumber daya yang terbatas. Itu 1000 jam lah, lumayan kalau 1000 jam. 500 jam pun juga tidak ada masalah. Ya minimal ada, yang penting katanya terwakilkan ya, begitu. Terima kasih. Ya, terima Jadi kasih. 1000 jam atau 500 jam tanpa transcription, itu maksudnya. Bapak mau 500 jam dari satu bahasa daerah tanpa transkripsi. Ya itu gampang didapat, tapi siapa yang transcribe? Siapa yang menulis ahli? Apakah sistemnya akan bisa belajar sebagaimana? Mungkin sistemnya akan bisa belajar sendiri, mungkin. Betul, Bagus betul. juga. Oke, kami jadi harus merekam banyak, walaupun kita tidak mengerti apapun, rekam. Ada topik, ada skripnya mungkin bagus. Tolong dikirim skrip. Kira-kira mengumpulkan data tentang A, B, C, D, A, E, F, G. Mungkin kenapa tidak, kan kami di sana tinggal merekam walaupun tidak mengerti apapun, tapi kalau kira-kira sudah ada gambaran ya kenapa tidak. Kalau memang ada gunanya, kami kalau ke lapangan selalu takut terlalu banyak merekam, tetapi nanti tidak akan ada waktu untuk ditulis, ditranscribe, jadi percuma juga. Tapi kalau Bapak bilang, kalian ke lapangan, transcribe rekam sebanyak-banyaknya mungkin dengan kira-kira topik A, B, C, D, ya bisa saja dilakukan. Baik, Prof. Jadi mengapa harus transkrip datanya ya? Mengapa harus transkrip? Jadi ketika saya mengumpulkan data suara yang dilengkapi dengan transkripnya, ketika data itu terkumpulkan anggaplah sebanyak 3000, ketika saya mengajarkan kepada mesin-mesin AI kami, saya tinggal sampaikan suara ini begini teksnya dia. Itu ya. Jadi saya tinggal memberitahu kepada AI kami, paragraf ini, suara paragraf ini begini dia teksnya. Ya sehingga kalau kita hanya merekam suara saja, ya tantangan berikutnya adalah mentranskrip menjadikan teksnya lagi itu. Itu jadi problem juga. Siapa yang mau kasih transkrip? Ngomong-ngomong apa ini ya? Kamu ribet lah yang kami dapatkan di lapangan itu sangat complicated ya untuk bahasa-bahasa daerah ini. Ya begitu. Itu kenapa kita lebih awalnya membuat transkripnya ketika mereka merekam, karena proses ini lebih memudahkan kami untuk mengajarkan data-data itu ke AI kami, karena sudah ada satu paket. Ya, sudah satu paket suara, begini terjemahan, begini transkrip teksnya. Dan dengan demikian ini akan memudahkan begitu, Prof. Terima kasih. Pak Yuyun, maaf, Pak Yuyun, maaf. Halo, Pak Yuyun, boleh? Iya, Pak. Iya.
Pak Yuyun, untuk transkripnya itu transkrip kita tidak menggunakan simbol fonetis, tidak mengikuti IPA. Bisa langsung hanya dengan graf saja bahasa Iya, Indonesia. dengan draft saja. Nanti mesin AI itu yang akan mempelajari strukturnya. Jadi kita tidak perlu lagi tapi kalau bahasa-bahasa daerah yang punya ada biasa apa namanya itu ya, yang ada titik di atasnya, itu bagusnya disimpan ya sebagai penentu apa caranya orang mengucapkan dialek itu ya. Ya itu ya, saya kurang memahami ya yang itu. Oh iya baik Pak. Luar biasa kalau begitu Pak. Terima kasih banyak Pak Yuyun. Terima kasih. Ya, cukup ya yang di Mas Lepran dengan Prof Antonia ya. Dari ruangan mungkin masih ada 5 menit lagi, satu orang kalau ada. Kalau tidak ada mungkin kita tutup saja. Siapa? Yang Pak Padris ya tadi, silakan Pak, tidak lama-lama ya Pak ya, karena waktunya sudah hampir habis juga. Ya, dari pemaparan Pak Yuyun terus ada diskusi dengan Ibu Antonia dan Pak Lefran. Mungkin kalau saya bisa melihat kira-kira kontribusi para linguis dalam hal ini adalah dalam proses melakukan recording, transkripsi, ya kan? Dalam arti saya membayangkan kalau seandainya kita dalam proses membangun LLM ini untuk bahasa daerah, tentu paling bagus adalah juga melibatkan komunitas itu sedari awal. Mungkin keterlibatan komunitas itu tuh justru terjadi ketika kita melakukan proses perekaman, terus kemudian proses transkripsi. Karena kan transkripsi itu kan pasti kita harus verifikasi. Apalagi tadi Pak Yuyun tadi ngomong soal identifikasi antara dialek satu, dialek lain. Mungkin itu terkait juga mungkin kebutuhan akan harus memahami transkripsi fonetis mungkin dari situ Pak Yuyun terkait pertanyaan saya tadi sumbangsih komunitas linguistik Indonesia dalam konteks pengembangan LLM mungkin akan lebih banyak di situ. Terima kasih. Mau ditanggapi Pak? Saya tanggapi. Masih ada satu Pak, evaluasinya. Oke, sip. Jadi ketika sudah ada datanya, kemudian orang linguistik itu dia verifikasi karena ini kan mesin yang bekerja. Dan ketika mesin yang bekerja, terakhir dia mengevaluasi benar tidak ini secara strukturnya, secara linguistiknya dan lain sebagainya. Yang Bapak sampaikan itu benar ya. Tinggal kami ini sekarang kalau ahli-ahli linguistik itu kami pakai untuk itu ya, untuk memverifikasi struktur kalimatnya benar atau tidak, struktur subjek predikatnya benar atau tidak dan lain sebagainya. Kami menggunakan mereka untuk hal-hal seperti itu. Kami libatkan juga orang-orang yang paham tentang sosiologi, yang ya ketika mereka mengucapkan kata-kata seperti ini apakah mempengaruhi identitas mereka atau tidak. Gitu di dataset kami. Karena datasetnya beragam, ada menyinggung agama, ada menyinggung tentang gender, ada menyinggung tentang rasis, ada menyinggung karena dataset itu. Kalau kita tidak masukkan itu nanti tidak ada bahasa daerahnya tentang rasis, Pak. Dan harus kita masukkan. Jadi kita lihat apakah ini struktur kalimatnya ini tidak menyinggung orang-orang lokal di situ atau tidak. Ya kami mikirkan itu. Kasih. Baik, Bapak Ibu, saya pikir cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ke Pak Yuyun nanti mungkin ke depannya. Baik Bapak dan Ibu, mohon berikan tepuk tangan dulu buat Pak Yuyun untuk hari ini karena luar biasa Pak Yuyun sudah menyampaikan materi dan terobosan-terobosan baru di bidang untuk membentuk kita para linguis ke depannya mungkin seperti itu. Mudah-mudahan para linguis bisa bekerja sama dengan teknisi seperti Pak Yuyun ke depannya untuk pengembangan bahasa-bahasa daerah di Nusantara agar makin berjaya mungkin ya seperti itu. Khususnya di Pusat Preservasi Bahasa. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya sampai selesai. Tetap tidak ada yang keluar masuk dari ruangan. Saya lihat dari tadi semangat semua karena ingin mendengarkan dari apa yang disampaikan Pak Yuyun. Maka berakhir sudah diskusi kita hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.